Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Mizalni dari kelas 12 IPS 2. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan perubahan sosial. Perubahan sosial menurut para ahli. Satu, menurut William Hobsbawm, dalam teorinya ia mengatakan ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur kebudayaan material dan non-material, terutama menekankan pengaruh yang besar dari unsur kebudayaan material terhadap unsur non-material. 2. Menurut Kingsley Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. 3. Menurut Samuel Koenig, perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal. 4. Menurut Charles Somarjen, merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap dan pola perilaku. 3. Menurut Gillies mengatakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena kondisi geografisnya, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial. 1. Berkelanjutan. Perubahan sosial sifatnya berkelanjutan, dan ini merupakan ciri-ciri yang paling utama. Maksudnya, masyarakat dimanapun akan mengalami perubahan, bisa secara cepat, bisa juga secara lambat. 2. Imitatif. Perubahan terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Karena masing-masing kelompok akan saling memengaruhi, mereka tidak dapat mengisolir diri dari perubahan-perubahan yang ada. 3. Disorganisasi sementara. Disorganisasi adalah sebuah keadaan yang kacau. Hal ini merupakan akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. 4. Hubungan kausalitas. 4. Hubungan kausalitas atau timbal balik. Perubahan sosial tidak terbatas pada bidang material ataupun imaterial saja, tetapi perubahan sosial itu dapat terjadi pada keduanya. Selanjutnya, faktor perubahan sosial. Faktor internal. Bertambah atau berkurangnya penduduk dan penemuan baru atau inovasi, baik discovery maupun invention. Hal ini muncul karena kesadaran individu akan kekurangnya dan kebudayaannya. 2. Kualitas ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. 3. Perangsang bagi aktivitas pencipta dalam masyarakat. Dalamnya, konflik dalam masyarakat, terjadi pemberontakan atau revolusi. Faktor internal. Bencana alam, peperangan, pengaruh budaya masyarakat lain, atau lingkungan alam dan alam fisik. Selanjutnya, 1. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran berbagai unsur pembentuk kebudayaan, baik berupa ide, keyakinan, dan lain sebagainya. Difusi ada 2, yaitu difusi primer, penyebarluasan unsur kebudayaan baru dalam masyarakat asal kebudayaan tersebut. Difusi sekunder, proses penyebaran unsur kebudayaan suatu masyarakat ke dalam masyarakat lain. 2. Akulturasi. Akulturasi dapat diartikan sebagai sebuah proses masuknya
suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat. Adapun proses kulturasi, substitusi. Kebudayaan lama diganti unsur kebudayaan baru yang lebih berdaya guna. Sinkretisme. Budaya lama bercampur dengan budaya baru sehingga membentuk sistem baru. Adisi. Budaya baru ditambahkan kepada unsur lama yang berlaku. Dekulturisasi. Adanya unsur budaya lama yang hilang. Organisasi. Masuknya budaya yang sama sekali baru dan membawa perubahan sangat besar. 3. Akomodasi. Akomodasi proses mengurangi dan mencegah pertentangan serta dimungkinkan terjadi kerjasama. 4. Asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial lanjutan yang muncul saat terdapat golongan-golongan manusia yang memiliki latar belakang kebudayaan berbeda-beda untuk saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif pada waktu yang lama. Masuknya unsur budaya dibagi dua. Penetration, violence. Masuknya budaya asing ke budaya lain secara memaksa, misalnya penjajahan. Penetration pacifique. Masuknya budaya asing ke budaya lain secara damai. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial terjadi secara lambat dan secara cepat. Perubahan cepat atau revolusi merupakan perubahan skala yang besar yang berlangsung dengan cepat. Contohnya, revolusi di Inggris yang berupaya mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin di pabrik. Perubahan lambat atau evolusi, dan perubahan terjadi dalam waktu lama. Contohnya, perubahan kehidupan manusia berburu dan meramu menjadi kehidupan yang menetap. Jadi perubahan cepat itu revolusi dan perubahan lambat itu evolusi. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial kecil. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial, tetapi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan dalam mode pakaian, di mana pengaruh dari perubahan ini hanya akan diikuti oleh sebagian kecil masyarakat dan akan menghilang seiring perubahan waktu. Perubahan besar. Perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Contohnya, perubahan menyimpan uang. Zaman dahulu, orang Indonesia menyimpan uang menggunakan celengan. Setelah melihat perkembangan zaman, banyak orang yang menyimpan uang di bank. Perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang sudah terprogram atau direncanakan oleh pihak tertentu, seperti terdapat agent of change, kelompok yang membawa perubahan. Contohnya adalah seperti perubahan dari zaman Orde Baru ke reformasi. Perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Contoh, dalam perubahan dari zaman Orde Baru ke reformasi, terdapat perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan yaitu keadaan ekonomi yang melambung tinggi sehingga dapat berubah sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Itu seperti pengangguran dan lain-lain. Perubahan sosial yang dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki sebelum terjadi perubahan sudah ada perencanaan dari pihak tertentu. Contohnya, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki sebelumnya. Contohnya, urbanisasi masyarakat desa ke kota yang tak terkontrol.
Selanjutnya adalah teori perubahan sosial. Teori evolusi. Evolu, evoli, evoli, evo, Evolutionary Theory oleh Emily Durkheim. Perubahan sosial karena proses evolusi manusia mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat. Teori fungsional. Functionalist Theory oleh William Ogburn. Ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu memengaruhi pribadi mereka. Teori konflik. Konflik teori oleh Karl Marx. Konflik yang terjadi merupakan akibat dari pertentangan kelas sosial antara kelompok tertindas dengan kelompok penguasa tersebut perubahan sosial. Teori siklus. Cyclical Theory. Teori siklus merupakan sesuatu yang berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan titik tertentu. Selanjutnya, perubahan sosial yang berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya perubahan sosial. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Terciptanya tenaga kerja profesional. Nilai dan norma baru telah terbentuk. Terciptanya lapangan kerja baru. Dampak negatif perubahan sosial. Disintegrasi atau disorientasi nilai dan norma oleh R.K. Merton disebut anonim. Kenakalan remaja, kriminalitas dan prostitusi. Terjadinya berbagai bentuk kerasukan lingkungan dan bencana pencemaran. Thank you. Terima kasih untuk sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.